Halo teman-teman VTuber, di video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana kita melakukan transaksi di exchange counter. Tapi sebelumnya penting untuk teman-teman ingat, VP yang Anda jual nantinya akan dibeli oleh perusahaan. Namun perusahaan akan kasih kesempatan dulu untuk para member beli VP, supaya para member bisa punya paket lebih cepat dan juga bisa mendapatkan penghasilan harian VP yang lebih besar. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui sebelum melakukan transaksi di exchange counter adalah cara mengirim VP ke exchange counter. Oke, untuk mengirim VP ke exchange counter, Anda bisa klik bagian function atau bagian fungsi di aplikasi VTube, lalu klik kirim. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok di aplikasi saya tulisannya bukan kirim, kok transfer to exchange counter? Nah, nanti ketika teman-teman sudah update di versi 1.0.3, transfer to exchange counter akan dirubah menjadi kirim. Jadi untuk teman-teman yang punya versi sebelumnya, versi 2 dan juga 1, teman-teman perlu update ke versi terbaru 1.0.3. Nah, versi ini nanti akan keluar tanggal 1 Mei. Jadi teman-teman bisa tunggu sampai link terbaru keluar dan teman-teman bisa minta ke para pengundang teman-teman masing-masing untuk bisa mengupdate aplikasi VTube versi terbaru. Nah, teman-teman bisa klik bagian kirim ini, lalu teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti ini, pertama-tama Anda bisa masukkan dulu jumlah transfer view point. Jadi, Anda bisa transfer dulu view point Anda ke exchange counter. Nah, nanti VP Anda di exchange counter dan juga VP Anda di aplikasi VTube itu akan berbeda. Jadi, VP Anda ada di dua tempat yang berbeda. Satu di exchange counter, satu di aplikasi VTube. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan kok VP saya nggak sama kayak di VTube, kok VP di exchange counter saya lebih sedikit. Nah, nanti itu dua tempat yang berbeda. Nah, cara mengirimnya pertama teman-teman masukin dulu nih, yang mau ditransfer ke exchange counter berapa. Misalkan 10. Nah, nanti akan di box kedua, akan dikasih lihat biaya penarikan. Nah, soal biaya penarikan ini teman-teman bisa nonton di video marketing plan atau video tutorial aplikasi VTube lebih lengkap supaya teman-teman bisa mendalami lebih dalam. Nah, di sini saya cuma akan review sedikit aja. Misalkan teman-teman mau transfer 10 VP, terus misalkan kena biaya penarikan level 2, 35%, teman-teman berarti akan kena biaya penarikan 3,5 VP. Nah, di box bagian bawah, itu total pengeluaran. Jadi jumlah transfer ditambah biaya penarikan akan jadi total pengeluaran. Di sini jadi 13,5 karena 10 ditambah 3,5. Nah, 3,5 VP ini, biaya penarikan ini, saya ingatkan sekali lagi, bukan diambil ke perusahaan jadi profit perusahaan. Nah, enggak ya. 3,5 VP ini nanti akan dikumpulkan. Jadi seluruh member yang melakukan penarikan, yang kena biaya penarikan ini, biaya penarikan akan dikumpulkan menjadi satu, menjadi namanya group point, yang nantinya akan dikembalikan lagi ke member-member yang berprestasi. Seperti yang teman-teman tahu ya, ada peringkat bronze, silver, gold, platinum, hingga diamond. Jadi biaya penarikan ini, seluruh member akan digabung jadi satu, dan akan dikembalikan lagi ke member. Jadi dari member untuk member, dalam bentuk group point. Oke, setelah keluar total pengeluarannya, Anda bisa masukkan kata sandi kedua, lalu klik transfer sekarang. Jadi ketika Anda bayar nih 13,5 VP, 10 VP Anda nanti akan tertransfer ke exchange counter. Oke. Nah, teman-teman perlu ingat, informasi yang ada di video ini itu cuma tutorial agar Anda mengerti bagaimana cara membeli dan menjual VP di exchange counter. Nah, perusahaan juga akan beli VP Anda setiap hari sesuai budget perusahaan, yaitu 50% dari keuntungan perusahaan. Gimana perusahaan membeli VP Anda? Cara perusahaan membeli VP Anda adalah dengan cara perusahaan melakukan pesanan pembelian di dalam exchange counter bagi teman-teman yang ingin menjual VP ke perusahaan. Tapi untuk awal exchange counter, nanti kan banyak nih member yang ingin beli VP supaya mereka punya paket lebih cepat. Jadi perusahaan akan kasih kesempatan para member untuk beli VP dulu, supaya para member bisa pada beli paket bagi yang ingin menggunakan strategi percepatan atau strategi fast track yang ada di video yang sudah diberikan oleh para pengundang Anda.
Nah, mungkin teman-teman bingung, pesanan pembelian itu apa? Maksudnya seperti apa? Nah, ini akan saya jelaskan beberapa menit ke depan. Jadi karena itu, saya harapkan teman-teman nonton video ini sampai habis, supaya mengerti proses di exchange counter. Terus gimana cara mengakses exchange counter? Nah, Anda dapat mengakses exchange counter melalui link. Nah, jadi teman-teman bisa minta link exchange counter kepada pengundang teman-teman. Kemudian setelah Anda klik link tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, di website ini pertama-tama Anda perlu login atau perlu masuk dulu dengan cara memasukkan nomor telepon, kata sandi, dan juga kata sandi kedua yang sudah Anda buat sebelumnya di aplikasi VTube. Oke. Jadi pertama-tama masukkan nomor telepon, kata sandi, dan kata sandi kedua. Setelah itu masukkan CAPTCHA. Lalu ada pilihan buat saya tetap masuk. Ya. Nah, ini kalau Anda conteng warna hijau ini, berarti berikutnya Anda nggak perlu masukkan password lagi, otomatis Anda akan masuk atau terlogin dengan otomatis. Nah, Anda bisa centang hijau dulu agar Anda dapat otomatis login intinya. Oke, ketika Anda sudah mengisi seluruh data-data ini, Anda bisa klik go, tapi kalau ada tulisan kode verifikasi salah berarti captcha-nya tidak tepat. Bisa kita ketik ulang dulu. Kita lanjut, tanda panah kanan berarti sudah masuk. Oke, kita masuk ke exchange counter. Nah, ada beberapa 4 bagian utama pada exchange counter. Bagian beli, jual, transaksi, dan juga saya. Oke, nah ini akan saya bahas satu persatu. Pertama, bagian beli. Bagian beli ini simpelnya gini. Kalau Anda ingin membeli poin, Anda bisa klik bagian mau beli. Anda bisa klik bagian beli. Oke, begitu juga jika Anda ingin menjual poin Anda. Jika Anda ingin menjual poin Anda, kliklah bagian jual. Jadi sesimpel itu aja ya. Kalau Anda ingin beli poin, Anda tinggal klik beli. Kalau Anda ingin menjual poin, Anda bisa klik bagian jual. Oke. Nah, nanti pada bagian beli ini, isinya adalah orang-orang yang ingin menjual poin mereka. Oke, jadi Anda ingin beli poin nih. Anda tinggal klik beli. Nanti isinya ini akan ada orang-orang yang ingin menjual poin mereka. Oke. Begitu juga sebaliknya. Kita lihat misalkan pada bagian jual. Nah, di jual ini itu isinya adalah orang-orang yang mau beli poin. Misalkan di sini nih ada satu orang. Nah, orang ini berarti yang ingin membeli poin. Oke. Jadi saya ulangin sekali lagi, jika Anda ingin menjual poin, klik bagian jual. Ketika Anda klik bagian jual, isinya adalah orang-orang yang ingin membeli poin Anda. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda ingin membeli poin, klik bagian beli. Lalu nanti isinya adalah orang-orang yang ingin menjual poin. Oke, tapi nanti di awal fitur beli ini akan dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi Anda hanya bisa mengakses bagian jual saja. Oke, jadi jika Anda ingin menjual poin, klik jual, isinya akan ada orang-orang yang membeli poin. Dan bagian beli pada awal-awal ini, exchange counter akan dinonaktifkan sementara. Oke, nah nanti saya akan menjelaskan bagian ini lebih lanjut, tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke bagian transaksi. Oke, nah transaksi ini ketika Anda klik transaksi, isinya adalah riwayat transaksi seluruh member. Oke, jadi di sini Anda dapat melihat transaksi seluruh member. Bisa dilihat nanti ada waktunya, ada jumlah VIP transaksi, ada harganya. Jadi isi di sini nanti adalah riwayat transaksi seluruh member. Kalau Anda klik ini, Anda juga dapat melihat riwayat transfer seluruh member. Oke, jadi bagian transaksi ini adalah bagian riwayat atau histori transaksi seluruh member. Oke, kita lanjut ke bagian saya.
Oke, nah kita bahas satu persatu dari atas ke bawah. Pertama adalah pada bagian awal ini nih, yang bintang, setengah bintang terus 0,7 atau 5. Nah, ini maksudnya apa? 0,7 atau 5 itu artinya adalah rating. Jadi kita menggunakan sistem rating dengan rating maksimal bintang 5 atau maksimalnya tuh rating Anda 5. Oke, jadi ketika Anda melakukan transaksi nantinya, entah Anda membeli poin atau Anda menjual poin, nantinya pihak kedua, atau misalkan Anda mau beli poin, berarti ada yang menjual poin kepada Anda, itu pihak kedua, nanti pihak kedua dapat memberikan rating kepada Anda. Jadi misalkan transaksi dengan Anda berjalan dengan lancar, nah pihak kedua tersebut dapat memberikan rating yang tinggi kepada Anda. Nantinya akan mempengaruhi Anda ke transaksi berikutnya. Jadi ntar dilihat, oh ternyata rating Anda tinggi nih, rating Anda bagus. Orang jadi lebih suka bertransaksi dengan Anda dibandingkan dengan rating Anda misalkan jelek. Misalkan Anda membeli poin, tapi ketika Anda beli poin, Anda bayarnya tuh lama banget, telat, atau mungkin Anda salah masukin nomor rekening atau salah transfer nominal. Itu akan membuat rating Anda dinilai turun, dinilai lebih rendah oleh pihak kedua Anda. Itu mengakibatkan rating Anda nantinya akan jadi jelek nih. Oke, kalau rating Anda jelek nanti akan berpengaruh ke orang-orang jadi malas bertransaksi dengan Anda. Jadi pastikan Anda bertransaksi dengan baik, tapi nggak perlu khawatir teman-teman, nanti rating ini akan di-reset setiap bulan 1 kali. Jadi Anda bisa terus memperbaiki transaksi Anda menjadi lebih baik agar Anda memiliki rating lebih tinggi. Oke. Hal kedua yang bisa kita lihat, kita geser ke bawah, ada di nilai USD atau dolar saat ini. Oke. Nah, karena kita transaksi di sini menggunakan dolar, jadi sistem pembayaran VP-nya ini mengikuti harga dolar. Nah, teman-teman nggak perlu ribet tiap hari ngecekin ke Google harga dolar saat ini berapa. Nanti di exchange counter ini udah tertera nih, harga dolar terupdate hari ini berapa. Misalkan hari ini 15.600, misalkan besok sudah jadi 15.700 nih. Ini akan terupdate otomatis di sini. Jadi Anda nggak perlu ribet-ribet ngecekin terus harga dolar berapa, sudah terupdate di sini. Oke, kita masuk ke bagian kedua, itu VP Exchange Counter. Nah, VP Exchange Counter ini apa? VP Exchange Counter ini adalah VP Anda di Exchange Counter. Oke, jadi VP Anda di aplikasi VTube dengan VP Anda di Exchange Counter itu berbeda. Misalkan begini, di VTube misalkan Anda punya VP 100 VP. Nah, di Exchange Counter belum tentu 100 VP. Karena VP Anda yang 100 ini nih, di VTube, Anda kan perlu masukkan ke Exchange Counter dulu. Misalkan Anda masukkan 26 VP ke Exchange Counter. Berarti nanti VP Anda di VTube sisa 100 dikurang 26. 74 VP. 26-nya tertransfer ke Exchange Counter. Jadi ini punya nilai yang berbeda. Jadi VP Exchange Counter ini bukan ngikutin samain dengan VP di aplikasi VTube, tapi VP di Exchange Counter. Oke, nah kita masuk lebih dalam ke VP Exchange Counter. Ketika kita klik, kita bisa melihat viewpoint tersedia 26, itu artinya di Exchange Counter ini VP Anda 26. Terus Anda bisa melihat history VP Anda di Exchange Counter. Bisa saya klik di sini, muat lebih banyak. Nah, ini total transaksi saya di Exchange Counter. Nanti akan kelihatan di sini VP saya berkurang 5 itu dari mana, VP saya bertambah 5 itu dari mana. Oke, Anda bisa melihat history VP Anda di bagian sini. Lalu ada tulisan transfer ke EPP. Jadi VP Anda ini kan ada di Exchange Counter, bukan ada di VTube. Nah, VP Anda ini dapat Anda kirim kembali ke VTube dengan cara mengklik transfer ke EPP. Oke. Ketika kita klik transfer ke EPP, nanti akan ada tulisan jumlah yang ditransfer. Jadi di sini Anda masukkan jumlah VP yang ingin Anda transfer. Ini VP Anda yang tersedia, 26 VP. Jadi Anda bisa masukkan maksimal ini 26 VP. Oke. Nah, kalau Anda masukkan lebih dari VP yang tersedia, nanti akan ada keterangan error atau tidak bisa. Kita contohkan ya. Misalkan saya masukin 27. Saya oke. Akan tulisan insufficient amount. Artinya VP Anda nggak tercukupi.
Anda harus masukkan sesuai dengan VP Anda yang tersedia. Lalu ada juga kata sandi kedua. Jadi setelah masukkan, misalkan saya mau transfer ke aplikasi VTube, saya mau transfer 10 deh. Lalu masukkan kata sandi kedua. Lalu Anda dapat klik transfer. Nanti VP ini akan dikirim ke VTube. Jadi dari 26 misalkan saya kirim 10, 10-nya akan masuk ke VTube. Jadi nanti VP di exchange counter saya sisa 16. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya ada saya ingin beli dan saya ingin jual. Simpelnya adalah kalau Anda ingin membeli, Anda bisa klik saya ingin beli. Begitu juga sebaliknya, jika Anda ingin menjual, Anda dapat klik saya ingin jual. Oke, tapi di awal ini nanti saya ingin jual fiturnya akan dinonaktifkan dulu. Jadi Anda cuma bisa mengklik saya ingin beli. Saya ingin jual di awal exchange counter dibuka tidak akan dapat diakses. Jadi simpelnya kalau saya boleh rangkum, jika Anda ingin membeli VP, Anda tinggal klik saya ingin beli. Nanti akan saya lanjutkan berikutnya. Jika Anda ingin menjual VP, Anda bisa klik bagian jual. Oke, jadi bagian saya ingin jual dan juga beli ini akan dinonaktifkan sementara. Anda bisa mengalihkan dengan cara Anda kalau ingin beli klik saya ingin beli, kalau ingin jual klik bagian jual yang ini. Oke, jadi beli dan saya ingin jual di awal akan dinonaktifkan. Nah, saya contohkan kita masuk ke saya ingin beli sekarang. Oke, kita masuk. Nah, di saya ingin beli, Anda bisa masukkan nih. Pertama ada harga satuan. Nah, harga satuan ini Anda bisa lihat ada warna abu-abu tulisan kisaran harga 1 sampai 1 dolar. Ini maksudnya adalah kisaran harga saat ini yang ditetapkan oleh perusahaan adalah 1 VP sampai dengan 1 USD. Nah, teman-teman di sini semua tahu ke depannya 1 VP bisa aja sampai 2 USD. Atau mungkin 3 USD atau mungkin bahkan 5 USD. Nah, kalau bisa sampai 2 USD di sini nanti akan berubah nih, akan jadi 2 atau jadi 3 dan seterusnya. Nah, kalau di awal ini kita mulai dari 1.1 USD. Jadi teman-teman harga satuannya cuma bisa ngikutin 1 doang. Nanti ke depannya ketika 1 USD 1 poin sudah mencapai 2 dolar misalkan, 1 poin misalkan sama dengan sudah jadi 2 dolar. Nah, Anda bisa masukkan harga satuannya 2 di sini. Oke, jadi patokannya Anda ngeliat dari kisaran harganya aja. Kalau maksimal 1, Anda cuma bisa masukin 1. Kalau misalkan nanti kisaran harganya 1 VP sama dengan 2 dolar, Anda bisa masukkan 2 di sini. Oke, sekarang saya contohkan dulu harga satuan. Jadi kita masukin 1 karena sekarang maksimal 1 VP 1 dolar. Nanti misalkan ke depannya sudah bisa 2, kita bisa masukkan 2. Nah, Anda bisa lihat di sini X berarti Anda melewati kisaran harga, berarti ini nggak bisa. Oke, Anda harus masukkan 1 baru bisa. Tapi ketika kisaran harga sudah sampai 2, Anda bisa nih masukin 2 atau misalkan 1,5, misalkan 1,3, itu bisa nantinya. Tapi di awal kita mulai dari 1 dulu. Terus berikutnya ada jumlah viewpoint. Nah, batas viewpoint ini 5 sampai 300 VP. Jadi di sini Anda cuma bisa masukkan antara 5 sampai 300. Oke. Saya contohkan dulu, harga satuan tadi 1, jumlah viewpoint misalkan saya masukin 300. Bisa. Tapi misalkan lebih dari 300, misalkan 301, Anda bisa lihat lambangnya X berarti tidak bisa. Begitu juga misalkan di bawah 5. Misalkan saya mau membeli VP-nya itu 1 VP doang. Nggak bisa teman-teman. Minimal tuh 5 sampai 300. Oke. Misalkan di sini saya buat 300. Lalu setelah itu kita perlu masukkan kata sandi kedua. Oke. Sekarang saya akan masukkan dulu kata sandi kedua saya. Setelah itu Anda perlu memasukkan mensetujui syarat dan ketentuan. Anda klik syarat dan ketentuan. Akan keluar syarat ketentuannya, Anda perlu baca terlebih dahulu. Setelah Anda selesai baca, Anda bisa klik kirim. Jadi Anda akan membeli 300 VP.
Karena Anda klik saya ingin beli, harga satuannya 1, jumlah VP 300. Jadi di sini berarti Anda ingin membeli 300 VP. Kemudian Anda dapat klik kirim. Oke, setelah Anda klik kirim, nantinya transaksi akan berhasil. Nantinya VP yang Anda ingin beli akan terposting kepada tempat bagian jual ini. Ingat ya yang tadi saya ngomong di awal, kalau Anda ingin menjual VP, Anda bisa klik jual. Isinya adalah orang-orang yang ingin membeli VP. Nah, tadi kan saya ngajarin tuh caranya kita membuat pesanan pembelian. Nanti misalkan tadi Anda sudah klik saya ingin beli, Anda masukin tadi 300 VP segala macam, nanti akan masuk ke sini. Oke, kita ambil contoh misalkan yang ini nih. Ada orang pengen beli 6 VP, sedangkan kita pengen jual nih. Nah, nanti akan di matching. Orang yang pengen beli akan di matching dengan orang yang mau menjual. Nanti ketika match baru terjadi sebuah transaksi. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Pada bagian saya ingin jual, tampilannya sama persis seperti saya ingin beli tadi. Tapi ingat ya teman-teman, di awal ini nanti bagian saya ingin jual ini nggak bisa dipakai dulu. Jadi Anda ingin beli, Anda bisa klik saya ingin beli aja. Oke. Terus selanjutnya transaksi saya. Kita klik transaksi saya. Nah, isi transaksi saya adalah transaksi akun Anda. Jadi berbeda dengan transaksi yang di sini nih. Transaksi di sini adalah transaksi seluruh member. Sedangkan transaksi saya adalah transaksi pada akun Anda. Oke. Nah, coba kita masuk ke transaksi saya. Ini ada transaksi jual, ada transaksi beli. Transaksi jual berarti ini isinya itu transaksi penjualan VP Anda. Oke. Jadi nanti ketika Anda masukkan ke pesanan, nanti akan ada statusnya nih. Kalau statusnya sudah selesai, berarti transaksinya sudah selesai. Kalau transaksi yang dibatalkan, ada tulisan dibatalkan. Kalau baru masuk, akan ada akan ada tulisan pending. Oke, coba saya cari dulu contoh yang pending. Sepertinya tidak ada. Oke, jadi di awal ini nanti susunan prosesnya adalah di awal itu pending dulu. Setelah pending itu berarti belum ketemu orang. Ingat ya tadi buying sama selling. Jadi orang yang menjual dan orang yang membeli nanti akan diketemukan, akan di matching. Nah, pending berarti belum matching nih, belum ketemu. Yang misalkan Anda mau beli poin, yang jualnya belum ketemu. Dan begitu juga sebaliknya. Itu masih pending namanya. Tapi ketika nanti sebagai buyer dan seller ini misalkan sudah matching, nanti tulisan statusnya akan berubah menjadi proses. Oke. Jadi proses ini berarti udah matching nih. Saya kan di sini transaksi jual. Berarti saya pengen jual VP, udah ketemu dengan pembelinya. Itu akan jadi proses. Oke. Nah, di sini bisa dilihat rincian transaksi. Jadi dari pembelinya itu siapa, tanggal transaksi kapan, jumlahnya itu berapa. Jadi jumlah yang saya pengen jual di sini berarti 6 VP. Harga satuan saat itu berapa? Kalau misalkan waktu itu 15.600, berarti harga totalnya 6 VP adalah 94.000. Oke. Karena di sini saya menjual VP, jadi saya menunggu orang transfer ke rekening saya sebesar 94.000. Nah, nantinya kita bisa lihat di sini. Sebentar. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah bukti transfer. Jadi ketika Anda menjual, pembeli kan mentransfer uang kepada Anda. Nah, nantinya dia perlu mengirimkan bukti transfer dulu sebelumnya. Nah, bukti transfer ini perlu Anda cek. Jika Anda sudah mengecek bukti transfer ini, Anda pastikan dulu itu yang transfer nominalnya benar,
Terus Anda juga perlu cek ke mutasi rekening Anda, pastikan uangnya benar-benar tertransfer. Jadi Anda perlu cross check dulu semuanya. Ketika Anda sudah melakukan pengecekan, Anda bisa ngeliat nih, uangnya beneran sudah masuk atau belum. Kalau uangnya sudah masuk, Anda klik konfirmasi pembayaran. Ketika Anda klik konfirmasi pembayaran, nanti otomatis pesanan akan selesai. Akan jadi seperti ini. Berarti sudah selesai. Tapi misalkan ketika Anda melihat bukti transfernya, misalkan dia transfernya itu nominalnya tuh nggak tepat. Harusnya di sini 78.000, tapi dia transfer 60.000. Ah, kan beda nih. Atau misalkan juga dia di sini masukin nomor rekening, dia masukin bukti transfer 78.000 misalkan. Tapi ketika Anda cek di mutasi rekening, ternyata nggak ada uang masuk sama sekali. Wah, ini berarti transaksinya mungkin ada agak nggak beres nih. Anda dapat mengajukan protes. Jadi misalkan transaksinya nggak beres, Anda bisa klik ajukan protes. Oke, jadi penting untuk Anda ingat, Anda benar-benar harus perhatikan bukti transfernya dan Anda cek mutasi rekening Anda. Karena misalkan dia salah transfer atau uang tidak masuk, tapi Anda klik konfirmasi pembayaran, nanti akan dianggap transaksi berjalan dengan baik. Dan uang Anda nggak bisa dikembalikan lagi. VP Anda nggak bisa dikembalikan lagi, akan terkirim otomatis. Jadi kalau misalkan ini nggak beres, Anda bisa klik ajukan protes. Oke, nah sekarang coba kita cek bagian ajukan protes itu seperti apa isinya. Kita klik ajukan protes, nanti akan kelihatan detailnya, nomor pesanannya berapa, viewpointnya berapa, transaksinya, harga satuannya berapa, totalnya berapa. Oke, nanti Anda perlu mengupload bukti protes Anda. Jadi misalkan Anda upload nih mutasi rekening Anda yang terbaru, Anda bisa kasih lihat uangnya ternyata nggak masuk nih. Nah, Anda harus upload bukti Anda di sini. Oke, kalau sudah, Anda bisa masukkan deskripsi protes. Jadi ada pilihannya. Ini nanti akan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi misalkan payment is overdue by buyer. Jadi wah pembelinya ini nggak transfer nih. Atau yang ketiga, wah nilai transaksinya nggak tepat. Atau yang kedua, si pembeli bilang udah bayar, tapi kita nggak dapat uangnya nih, kita nggak masuk ke rekening. Nah, Anda pilih alasannya. Nanti Anda klik ajukan protes. Di sini nanti transaksi Anda akan di tanda kutip di freeze dulu, akan diurus dulu, akan dipastikan semua berjalan dengan beres. Jadi poin Anda nggak langsung tertransfer kalau Anda menjual poin. Dipastikan dulu uangnya harus masuk ke Anda, baru bisa tertransfer nantinya. Oke. Nah, begitu juga di bagian beli nantinya. Di beli juga isinya kurang lebih sama. Nah, ketika Anda sudah berhasil melakukan transaksi, entah itu jual atau beli, ketika selesai dengan baik, Anda bisa berikan rating. Makanya yang tadi saya bilang, misalkan buyer Anda transfernya telat, atau misalkan nggak beres, Anda bisa kasih dia rating kecil. Biar next orang-orang yang transaksi dengan dia lebih was-was. Dan karena itu juga penting untuk Anda bertransaksi dengan baik, agar Anda mendapatkan rating yang baik juga. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian terakhir, protes saya. Protes saya itu isinya adalah protes-protes Anda atau komplain-komplain Anda akan transaksi yang nggak beres nih. Coba kita masuk ke protes saya. Nah, ini ada 3 bagian semua. Jadi ini list semua protes Anda. Ada tertunda, berarti protes Anda mengenai transaksi yang masih pending, yang masih dalam on process. Ada juga selesai. Selesai ini berarti protes Anda yang sudah diselesaikan dengan baik. Oke, Anda bisa ngeliat nih jumlah protes-protesnya. Anda bisa cek, Anda bisa selesaikan jika protesnya sudah selesai dengan baik. Oke, kita masuk ke bagian jual sekarang. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, nantinya Anda kalau ingin beli bukan klik bagian beli ini, tapi lewat saya tadi di saya ingin beli. Jadi kalau Anda mau jual, Anda tinggal klik bagian jual.
akan ada isinya orang-orang yang beli VP Anda. Nah, sekarang kita coba menjual VP kita. Karena kan saya pengen jual nih. Karena itu saya klik jual. Nah, ini saya pengen jual VP saya nih. Saya baca dulu. Oh, ada yang pengen beli 6 VP. Kurang lebih 94.000. Oke, saya mau jual deh sama dia. Saya mau jual 6 VP saya ke orang ini. Yang perlu kita lakukan adalah klik jual. Nanti akan masuk ke rating pembeli. Anda bisa baca dulu namanya siapa, nama pembelinya, harga satuan saat ini berapa, nomor telepon, jumlah transaksi, dan total harga, serta Anda bisa lihat ratingnya. Jadi nanti Anda bisa pilih nih, rating yang paling bagus yang mana. Anda mau melakukan transaksi, misalkan mau rating 3 ke atas, boleh-boleh aja. Jadi bebas. Oke. Misalkan saya ngeliat kayak gini, oke deh kalau gitu saya mau ngejual ke pembeli yang ini. Kita klik konfirmasi. Kemudian masukkan kata sandi kedua. Konfirmasi. Nah, nanti akan masuk slipnya ya. Akan keluar slip pesanan. Ini tertunda, berarti masih pending. Lagi on proses, belum selesai. Anda bisa melihat nomor pesanan Anda, VP yang ditransaksikan, serta harga satuan saat itu. Jadi keluarlah harga total. 6 VP, $1, 15.500, berarti 6 VP itu 94.000. Oke, ada nama penjualnya nanti, ada kontaknya. Anda bisa klik ini agar dapat langsung mengkontak orangnya. Terus ada nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, sama rating. Oke. Nah, nanti ketika sudah terima bukti transfer, Anda bisa ngeliat tuh seperti yang tadi saya sudah bilang. Anda bisa konfirmasi pembayaran. Kalau misalkan transfernya berjalan dengan baik, klik konfirmasi pembayaran. Atau misalkan transfernya tidak baik, Anda bisa klik kirim protes. Nah, saat ini dua-duanya ini belum bisa diklik. Kenapa? Karena bukti transfer belum ada. Jadi kalau nggak ada bukti transfer, Anda nggak bisa konfirmasi atau melakukan sebuah protes. Oke. Nah, mungkin segitu aja dari saya pada hari ini. Kalau misalkan ada beberapa hal yang Anda belum dapat pahami, Anda dapat tanya ke pengundang Anda untuk dijelaskan lebih lanjut untuk bagaimana cara menggunakan exchange counter ini. Oke, segitu aja dari saya. Salam VTube teman-teman.